Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul meskipun hanya secara daring. Selawat dan salam, selawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama pada siang hari ini kami dari kelompok 8 akan membahas topik tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebelum itu terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Rizky Dwi Sulfani, Nur Robiati Ningsi, Isra Putri Maharani M, dan saya sendiri, Faiswara Nasruddin. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri pertama. Dan untuk teman-teman dimohon untuk menyimak dan mendengarkan. Baik, untuk pemateri pertama dipersilahkan. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Next. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Next. Tahun pajak. Pada dasarnya, tahun pajak sama dengan tahun kalender. Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender, dengan syarat harus taat atas atau konsisten selama 12 bulan, dan wajib melapor kepada kantor pelayanan pajak pertama setempat. Pertama, tahun pajak dengan tahun kalender dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember di tahun yang sama. Contoh, 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Tahun pajak tersebut disebut tahun pajak 2014. Kedua, tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender. 1 Juli 2013 sampai 30 Juni 2014. Tahun pajak tersebut disebut tahun pajak 2013 karena 6 bulan pertama berada pada tahun 2013. Next. Fungsi NPWP. Yang pertama sebagai tanda identitas wajib pajak, yang kedua menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pemateri kedua dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu jangka waktu pendaftaran NPWP, di mana ada 2 poin, yaitu bagi wajib pajak yang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Yang kedua itu bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, jika penghasilannya selama 1 bulan yang setahunnya
ternyata melebihi penghasilan, tidak kena pajak, maka wajib pajak tersebut wajib mendaftarkan dirinya paling lambat pada akhir bulan sebelumnya. Next. Next. Materi selanjutnya yaitu sanksi, di mana tiap-tiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak dari tiap-tiap orang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan hukuman penjara paling singkat itu 6 bulan dan paling lama 6 tahun dengan denda paling sedikit 2 kali besar pajak terhutang yang tidak dibayar atau yang kurang bayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak 4 kali jumlah yang terhutang yang tidak dibayar atau yang kurang bayar. Next. Penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP nomor pajak wajib akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila yang pertama itu wajib pajak atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak karena sudah tidak lagi memenuhi syarat substantif dan objektif yang sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua yaitu wajib pajak. Badan mengalami likuiditas karena penghentian usaha maupun penggabungan usaha. Next. Selanjutnya yaitu materi surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak. Dan pembahasan selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizky Dwi Sulfani. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi surat pemberhentian. Bagian A, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang ketiga, yaitu harta dan kewajiban. Yang keempat, penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Selanjutnya, mengenai surat setoran pajak dan pembayaran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau lebih dilakukan dengan cara ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, mengenai fungsi SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. Selanjutnya mengenai tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Yang pertama yaitu bank yang dituju oleh Menteri Keuangan dan yang kedua yaitu kantor pos. Pembayaran dan penyetoran pajak terbagi atas 3, yaitu pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah ke kas negara. Yang kedua yaitu layanan pada loket dan yang ketiga yaitu layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya. Selanjutnya mengenai surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya.
Eh, Materi selanjutnya akan dibacakan oleh atau akan dilanjutkan oleh Saudari Isra Putri Maharani. Dipersilahkan. Selanjutnya, surat tagih pajak. Surat dikeluarkan apabila yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. B. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. C. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. D. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak memiliki faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. E. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak lengkap atau selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Fungsi surat tagih pajak. A. Pertama, sebagai koreksi atau jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi bunga atau denda. Ketiga, alat atau menagih pajak. Next. Keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak atau kurang puas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau pemungutan oleh pihak ketiga. Yang kedua, banding merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak kepada keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Next. Kewajiban dan hak wajib pajak. Yang pertama, mendaftarkan diri pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, melaporkan usaha pada kantor Direktur Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan kepadanya diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Yang ketiga, menyelenggarakan atau memperlihatkan pembukuan atau pencatatan maupun data-data yang diperlukan oleh pemeriksaan pajak. Yang keempat, membayar atau menyetor pajak di tempat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Beberapa hak wajib pajak adalah sebagai berikut. Pertama, mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Kedua, memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. Ketiga, mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Next. Sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Jadi kami harap itu jelas. Jadi kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok kami.
dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada ketidakjelasan dalam presentasi tadi. Wabillahi taufiq wasyhadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.